Presiden Prabowo Subianto menyentil menteri di kabinetnya agar kerja keras dan berintegrasi. Jika sudah 3 kali diingatkan akan di-reshuffle. Apa makna dibalik pernyataan Presiden Prabowo? Benarkah ini sinyal perombakan kabinet kembali? Atau hanya teguran biasa Presiden dalam pemerintahannya? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Rio. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung, dan juga melalui sambungan daring ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Partai Golkar dulu, Bang Doli. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Doli. 1 tahun. Mas Adi atas kehadirannya di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Bang Doli pertama. Menteri nakal 3 kali di reshuffle, Bang Doli. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Presiden Prabowo ini? Iya, saya kira itu pernyataan sesuatu yang biasa saja ya, yang berkaitan dengan seorang presiden memberikan sinyal, memberikan pesan kepada jajaran bawahannya, kabinet, menteri-menterinya gitu, agar bisa bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi hari ini kan sudah masuk setahun persis ya kabinet Pak Presiden Pak Prabowo ini. Jadi artinya 1 tahun ke depan sampai 5 tahun saya kira Pak Prabowo memberikan pesan kepada jajaran kabinetnya harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya ada yang di luar jalur, ya tentu ancamannya adalah reshuffle. Dan itu kan sudah berkali-kali disampaikan ya. Pesan seperti ini udah saya ingat berapa kali, banyak sekali disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan soal teguran 1, 2, 3 sebetulnya ya itu tergantung Pak Prabowo juga. Jadi tanpa teguran pun ya kalau kemudian dianggap Pak Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif itu perlu dan patut untuk diganti gitu ya. Ya tidak harus ada teguran 1, 2, 3 gitu. Ya bisa saja langsung diganti gitu. Oke, berarti menurut Anda Bang Doli, 3 kali peringatan itu sebenarnya sudah lama sebenarnya, terlalu lama untuk diganti. Kalau memang ada kesalahan. Ya itu sangat tergantung terhadap penilaian Pak Prabowo terhadap satu orang atau jajaran kabinetnya ya. Jadi ekstrimnya ya tanpa alasan pun sebetulnya ya. Kalau misalnya Pak Prabowo sudah menganggap tidak layak, tidak pantas gitu ya. Seseorang untuk menjadi menteri atau berada di bawah jajarannya, ya beliau kapan saja itu bisa melakukan reshuffle tanpa melalui teguran 1, 2, 3 karena di dalam peraturan perundangan tidak ada itu, ada SP1, SP2, SP3 dulu ya. Mau hari ini, mau kapan, apa alasannya, itu yang paling tahu Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo sendiri. Bang Doli, tapi dari feeling Anda, apakah memang ini hanya teguran biasa atau mungkin saja ada reshuffle lagi nanti? Ya, saya kira kalau kita tidak bisa juga menduga-duga ya, apakah ada reshuffle lagi atau tidak gitu. Tetapi kan yang kita sama-sama tahu sampai saat ini masih ada menteri 1 yang kosong ya. Nah, apakah kemudian nanti kita menunggu pengisian menteri atau kemudian nanti akan ada pergantian lagi atau perombakan lagi? Sekali lagi karena itu hak prerogatifnya seorang presiden, Pak Prabowo yang paling tahu itu apakah kemudian ada lagi reshuffle, perlu atau tidak, dan seterusnya itu kembali kepada Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, saya ingin pertanyaan yang sama. Menurut Anda teguran biasa atau mungkin ada reshuffle? Ya kalau saya sih memaknainya 2 hal. Pertama, memang Pak Prabowo Subianto tidak bisa membantah bahwa kabinetnya saat ini adalah diisi oleh menteri-menteri yang cukup hebat dan cukup bisa dibanggakan. Tapi ada faktor yang kedua saya sebut sebagai statement yang cukup bersayap. Tapi kalau sudah ditegur sekali, 2 kali dan 3 kali masih tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kesempatan yang diberikan ini memang harus wassalam, harus selesai dan mereka harus diganti. Bagi saya ini adalah semacam pesan politik memasuki tahun pemerintahan Pak Prabowo bahwa para menteri per hari ini yang masih terus menjadi pembantu presiden di sekitarnya, kalau ada target-target yang memang diinginkan oleh pemerintah, mereka itu tidak sesuai dengan harapan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, kinerjanya selalu dipertanyakan oleh publik, bukan tidak mungkin di masa-masa yang akan datang
menteri-menteri di kabinet saat ini adalah sesuatu yang sangat niscaya untuk dilakukan reshuffle. Inilah yang saya sebut adalah semacam kesempatan terakhir yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada begitu banyak para menterinya untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah ada kesempatan 1 tahun, anggaplah ini semacam uji coba dalam membentuk bagaimana kinerja kabinet itu sesuai dengan harapan. Karenanya memasuki tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, tak ada ampun lagi bagi mereka. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan ekspektasi, underperform, kinerja targeting yang memang sesuai dengan presiden tidak sesuai dengan harapan, ya apa boleh buat, mereka memang harus diganti. Oke, tapi Mas Adi, kalau melihat 1 tahun ini, apakah memang presiden menepati janjinya bahwa ada menteri-menteri yang dirasa belum optimal, diganti? Ya kalau kita melihat beberapa kali reshuffle dalam 1 tahun pemerintahan ini, saya kira memang sudah terkonfirmasi sesuai dengan keinginan publik. Ya misalnya termasuk soal Menteri Keuangan. Dulu mungkin Bu Sri Mulyani ini kan nyaris tanpa lawan tanding. Adalah Menteri Keuangan yang selalu hidup di segala zaman dan segala musim. Di zamannya SBY dan Pak Jokowi dan hari ini. Tapi mungkin karena Pak Prabowo melihat Menteri Keuangan yang baru ini tidak firm, memiliki ritme kinerja yang tidak sama, diganti dengan Pak Purbaya yang harus kita akui resultante dan respon publiknya kan cukup luar biasa. Ada optimisme yang kemudian bisa didapatkan. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain yang dinilai tidak memiliki kinerja yang bagus, tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita cek rekam jejak mereka diganti. Dan itu yang terjadi dalam berulang kali reshuffle. Artinya apa? Bagi saya pernyataan Pak Prabowo itu bukan hanya sebatas reminder, bukan hanya sebatas pengingat kepada para menterinya. Bagi saya ini adalah kalimat ultimatum bahwa, hai menteri, ini sudah memasuki tahun kedua. Kalau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, tidak sesuai dengan petunjuk terukur yang disampaikan oleh presiden, ya siapapun dikau, mau dari profesional, mau dari partai, mau dari relawan, mau dari tim pemenangan 2024 yang lalu ikut memenangkan Pilpres, tak ada ampun bagi dirimu. Harus diganti dan harus direshuffle. Saya kira pesan tegasnya di situ, dan saya kira demi keuntungan dan demi kepentingan bangsa dan negara, menteri-menteri yang memang kinerjanya memiliki rapot merah, saya kira rakyat akan memberikan dukungan secara penuh. Tapi kalau pertanyaan sama juga tadi saya sampai tanyakan kepada Bang Doli, 3 kali menurut Anda waktu yang lama atau sebenarnya 3 kali ini adalah kesempatan bagi para menteri jika sudah ditegur untuk memperbaiki? Atau ya kan sebenarnya kalau kita melihat kinerja pemerintah ataupun kabinet ya secara umum memang kesempatan itu selalu diberikan. Pertama tentu kita harus akui dalam membangun postur kabinet kali ini kan adalah kabinet akomodasi yang merangkul begitu banyak kesempatan politik. Artinya ini adalah kesempatan yang pertama. Jadi kalau kesempatan yang pertama ini tidak maksimal, oke, ada kesempatan yang kedua untuk menjaga stabilitas dan dukungan politik dari berbagai elemen. Tapi ingat, kalau sudah kesempatan yang ketiga sudah diberikan, alasan stabilitas, alasan kerjasama, alasan gotong royong, yang diusung jadi menteri adalah mereka yang terbaik dari bidangnya masing-masing, dari partai, profesional, kemudian kelompok-kelompok yang selama ini terafiliasi sebagai tim pemenangan. Kalau nggak perform, ini adalah kesempatan terakhir, 3 kali sudah selesai. Bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana menteri sebenarnya diberikan kesempatan untuk berbenah. Jadi kalau memang ini tidak sesuai dengan harapan, underperform, maka tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk terus menjadi menteri di masa-masa yang akan datang. Saya kira bagus kok di negara ini begitu banyak orang hebat di segala bidang, dari bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan Pak Presiden cukup bisa mengambil orang-orang terbaik di negara kita ini. Bang Doli, bagaimana dengan tanggapan terkait dengan apa yang dikatakan Mas Adi Praitno bahwa baik itu mau itu dari partai politik, tim pemenangan, ya tetap harus mendapatkan evaluasi dan nantinya diganti dengan orang profesional. Menurut Anda seperti itu? Benar dan setuju. Saya kira tadi underline-nya karena untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira memang harus dibangun ya kabinet yang betul-betul punya performance yang bagus, punya kinerja yang bagus gitu. Dan memang kinerja itu pada akhirnya ya, walaupun kemudian nanti bisa terlihat ya di masyarakat, dirasakan di masyarakat, tetapi kemudian kan kunci penilaian terakhir itu ada di Pak Prabowo, di Presiden. Dan buat kami setuju siapa saja ya, tidak berdasarkan latar belakang dari mana saja. Kalau kemudian seseorang dianggap tidak baik kinerjanya gitu ya, atau kemudian tidak memenuhi harapan-harapan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo, ya kembali itu
tidak ada alasan untuk kemudian tidak diganti. Oke, kalau secara internal, Bang Doli, apakah memang selama ini di Golkar memiliki evaluasi tersendiri untuk partai, untuk menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar? Iya, kami ada mekanisme tersendiri ya. Seperti yang saya ketahui, Ketua Umum Pak Bahlil itu relatif sering juga mengumpulkan menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar ya. Kami kan ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri dan 1 kepala lembaga gitu. Dan itu kemudian membicarakan apa yang kemudian didapatkan informasi dari internal kabinet dan kemudian apa yang kemudian akan disampaikan atau dikerjakan dalam kurun waktu ke depan setelah pertemuan itu. Jadi sebetulnya baik secara formal maupun informal, ya informalnya tentu saya kira Pak Bahlil sebagai Ketua Umum juga sering kan ketemu dengan kita semua, baik yang tidak di kabinet maupun yang ada di kabinet. Nah tentu dalam pembicaraan-pembicaraan informal saya kira juga pasti disinggung ya soal bagaimana apa yang sedang dikerjakan, apa yang perlu dikoordinasikan, bagaimana mendorong semua agenda-agenda yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada masing-masing menteri itu harus bisa deliver ya, harus bisa dilaksanakan secara baik. Termasuk misalkan juga Ketum menegur ataupun memperingatkan kepada menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar untuk lebih optimal lagi membantu Presiden. Seperti itu dalam evaluasi itu, Bang Doli? Iya, saya kira ya macam-macam ya. Kalau yang menegur itu kan tentu kalau misalnya kelihatan sesuatu ada yang kurang ya. Saya tidak tahu persis ya apakah kemudian isi pembicaraannya itu bentuknya teguran atau kemudian menyampaikan pesan. Tetapi kan kalau tegur-menegur ini kan yang paling punya hak itu kembali kepada Pak Presiden kan. Pak Prabowo juga sangat terbuka kan selama ini. Kalaupun kemudian ada salah satu jajaran kabinetnya dianggap melakukan kekeliruan, saya yakin juga Pak Prabowo punya cara untuk menyampaikan teguran itu atau mengkomunikasikannya kepada yang bersangkutan. Baik itu secara individu langsung maupun juga kalau misalnya dia bagian dari jajaran partai politik, saya kira juga disampaikan melalui ketua umumnya masing-masing. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat bahwa tadi kita sudah berbicara terkait apa yang menjadi perhatian Presiden. Kalau evaluasi selama setahun, menurut Anda sampai saat ini, apakah mungkin ada menteri yang udah berkali-kali mendapatkan ya kritik netizen lah, kritik masyarakat, tapi mungkin masih dipercaya oleh Presiden Prabowo? Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, ada sejumlah menteri yang sebenarnya sampai detik ini masih terus menjadi pembantu dari Presiden, sekalipun misalnya kinerjanya sering mendapatkan sorotan, sekalipun sepak terjangnya menimbulkan kontroversi dan layak untuk dievaluasi. Karenanya memasuki 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu jangan lagi ada batas-batas toleransi yang diberikan kepada para pembantunya, menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang memang kalau kinerjanya itu tidak sesuai dengan harapan, sudah saatnya ini diganti. Hari ini adalah tanggal 20 Oktober, persis 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu sebenarnya demi kepentingan untuk supaya kerja lebih cepat, kira-kira begitu, maka seluruh akselerasi yang terkait dengan pembangunan di masa yang akan datang, kalau menterinya ini memang tidak bisa diajak kerja yang cepat di tengah situasi yang berkembang yang juga sangat dinamis, maka bagi saya Mas Mario tak ada ampun lagi bagi mereka. Ini menyangkut semua kalangan, nggak peduli dia apakah dari partai politik, tak peduli dia dari kalangan profesional, tak peduli dia dari kalangan kelompok-kelompok relawan yang mungkin ikut memenangkan pertarungan Pilpres, sepanjang untuk melakukan perbaikan demi kepentingan bangsa. Saya kira bagi saya Pak Presiden sudah harus menggunakan tangan besinya mengganti orang-orang yang memang selama ini tidak bisa diharapkan underperform, dan tentu saja kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Ke depan itu hanya sebatas membutuhkan bagaimana pembuktian kinerja dalam kabinet. Kalau kita melihat rata-rata secara umum dalam 1 tahun pemerintahan kali ini, itu kan programnya cukup populis loh Mas. Misalnya soal program makan bergizi, terkait dengan misalnya
Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada Sekolah Garuda, Cek kesehatan ada gratis. Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang program down to earth betul, menyentuh hal-hal yang selama ini diinginkan oleh rakyat secara umum. Oleh karena itu, kalau program-program populis ini masih dalam 1 tahun evaluasinya misalnya rapot merah, ya apa boleh buat. Jangan lagi ada toleransi bagi saya. Oke. Itulah yang saya sebutkan. Ini presidennya mau ngebut nih, sudah gigi 6 nih, sudah mau gaspol gitu ya sampai di finish supaya rakyat merasakan dampak yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi kalau menterinya masih gigi 1, gigi 2, apa boleh buat. Oke, harus kalau dari ditinggalkan. pantauan Anda Mas Adi, oke lah yang mungkin belum reshuffle tapi perlu dievaluasi menteri-menteri siapa saja misalnya. Ya sangat riskan dan sensitif kalau menyebut nama, menyebut kementerian. Ya saya kira pemerintah pastinya punya preferensi yang cukup terukur soal siapa misalnya stressing dari menteri yang memang sangat layak untuk dievaluasi, untuk diberikan kesempatan yang terakhir. Jadi bagi saya pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin itu semacam pemberian kesempatan yang terakhir, yang ketiga kepada para menteri. Ayo, ini sudah 1 tahun Presiden Prabowo untuk melihat bagaimana kinerja para pembantunya itu. Kalau memasuki tahun kedua dan seterusnya, nggak oke Mas, ya itu artinya adalah bahwa soal reshuffle itu akan terjadi di kemudian hari. Karena bagi saya reshuffle adalah sunnatullah, sesuatu yang keniscayaan, dan ini akan terjadi pada siapapun. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini bahwa memang masih ada menteri yang perlu dievaluasi. Dan pertanyaan saya, apakah mungkin dengan menteri-menteri yang dievaluasi ini nantinya, terus kemudian di reshuffle, mungkin memberikan kesempatan kepada mereka, partai-partai yang berada di luar koalisi, untuk bisa mengisi posisi tersebut. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda.